AST 2315 Tiga Pagoda Harta Karun, Sekte Hujan Surgawi datang mengetuk. King Sui sedikit gelisah sekarang. Dia telah mencapai tingkat ke-9 dari alam gua dan telah mencapai penyempurnaan emas untuk 7 guanya. Dia tidak membuat terobosan apapun sejak saat itu. Meskipun dia sangat ingin mencapai tingkat ke-10 dari alam gua, bagaimanapun juga itu adalah alam legendaris, itu bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Dia juga belum pernah mendengar bahwa puncaknya benar-benar berada di tingkat ke-10 dari alam gua. King Sui hanya ingin menunggu 9 guanya berubah menjadi emas sebelum mendapatkan terobosan penting terakhir. Potret Buddha Surgawi ini berguna, atau lebih tepatnya, sangat berguna bagi King Sui. Namun, itu tidak berarti bahwa potret Buddha Surgawi ini akan memungkinkan King Sui mencapai terobosan untuk mencapai 10 gua. Namun, itu bisa membantu untuk meningkatkan ranah King Sui. Adapun efek sebenarnya, itu akan menjadi ujian pemahaman King Sui. Qi yang memberikan setiap harta untuk dilihat King Sui, membiarkan dia mengambil apapun yang dia inginkan. Namun, tidak banyak hal yang bisa menarik minatnya. Meskipun ini adalah 3 wilayah bawah, King Sui tidak akan peduli dengan harta mereka. Setelah King Sui memeriksa barang-barang itu, dia membantu Hao Tian dan yang lainnya memilih beberapa barang. Beberapa item benar-benar harta karun, dan orang biasa tidak akan tahu cara menggunakannya. Mereka sebagian besar akan dikumpulkan sebagai barang aneh. Misalnya, sebenarnya ada 3 pagoda harta karun nasib surgawi. Semuanya belum pernah dibuka segelnya sebelumnya, mereka tampak tua dan pedesaan. Ini adalah barang bagus dan ketiganya terlihat persis sama. Mereka semua adalah pagoda harta karun takdir surgawi. Kedua wanita dan dirinya sendiri, masing-masing sudah memiliki satu set. King Sui memikirkannya, dan setelah beberapa pertimbangan, dia membiarkan Qi Yang, Dewa Pertempuran Kekuatan Perkasa, dan Hao Tian untuk mengikat masing-masing pagoda. Jika kedua wanita itu tidak memiliki pagoda harta karun nasib surgawi, dia secara alami akan memberikan kesempatan kepada kedua wanita itu. Jika ada hal-hal baik, mereka secara alami akan mendapat prioritas. Orang lain tidak akan bisa mengatakan apa-apa. Dewa Pertempuran Kekuatan Perkasa dan Dewa Pertempuran Raja Binatang bergabung dengan istana surgawinya pada saat yang sama. Hal yang sama berlaku untuk Hao Tian dan Ziye. Karena itu, ketika King Sui mendapatkan barang-barang bagus, dia akan mencoba yang terbaik untuk mendistribusikannya dengan adil. Adapun klan Qi, dia secara alami harus memberi mereka bagian juga. King Sui masih bertanya-tanya tentang bagaimana dia harus membuat klan Qi lebih kuat. Untungnya, pagoda harta karun pari Heavenly Fate muncul pada waktu yang tepat. Sebenarnya akan lebih baik jika mereka datang lebih awal, karena pertempuran sebelumnya akan dimenangkan dengan lebih mudah. Dewa Pertempuran Kekuatan Perkasa seperti harimau yang telah mendapatkan sayap, kekuatannya meningkat banyak setelah dia mendapatkan pagoda harta karun nasib surgawi. Kemampuan untuk menangkis serangan ini terlalu menakutkan. Bahkan serangan yang mengabaikan pertahanan seseorang bisa diblokir. Ini bukan bentuk pertahanan, tapi negasi. King Sui selalu memiliki pagoda harta karun nasib surgawi, tetapi dia tahu bahwa itu sia-sia baginya karena kekuatan menyerangnya terlalu lemah. Paling tidak, pada levelnya saat ini, dia tidak merasa puas dengan itu. Ketika mereka merasakan kemampuan pagoda yang kuat, mereka bertiga hampir tidak bisa mempercayainya. Pagoda kecil itu pasti artefak surgawi. Qi yang dapat memblokir serangan lebih dari 1,6 triliun kekuatan Dao. Konsep macam apa ini? Bahkan jika dia bertarung melawan biksu tua itu lagi, bahkan tanpa dukungan King Sui, biksu tua itu tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Selama mereka tidak bisa melakukan apapun pada Qi Yang, maka tidak akan ada masalah bagi klan Qi untuk membangun posisi mereka di 8 kota desolates. Tidak ada yang akan pergi dan membuat masalah bagi mereka. Baik Dewa Pertempuran Kekuatan Perkasa dan Hao Tian juga sangat gelisah. Dewa Pertempuran Kekuatan Perkasa selalu mengagumi King Sui. King Sui telah menyembuhkannya dari kondisinya, memungkinkan kekuatannya yang terbangun meningkat dari 20% menjadi 80% saat ini. Pil obat dan hal-hal lain setelahnya, memungkinkan kekuatannya meningkat banyak kali lipat. Saat ini, dengan pagoda kecil ini, dia bisa menjadi keberadaan yang tak tertandingi di antara orang-orang dengan kekuatan yang mirip dengannya. Bukan karena Hao Tian tidak bisa menerima King Sui, jika tidak, dia tidak akan bergabung dengan Istana Surgawi. Selama periode waktu ini, dia tahu bahwa perbedaan antara dirinya dan King Sui tidak dapat disangkal. Kecemburuan adalah sesuatu yang hanya akan ada di antara dua orang yang tidak memiliki jarak yang terlalu jauh, tetapi satu pihak memiliki lebih banyak keberuntungan. Keluarga biasa akan iri pada seorang jutawan, tetapi mereka tidak akan terlalu memikirkan seorang miliarder.
Kesenjangan mereka terlalu besar dan karena itu mereka tidak memiliki kemewahan untuk merasa cemburu. Dapat dikatakan bahwa King Sui telah memberinya hadiah besar hari itu, membuatnya mengembangkan perasaan pemujaan terhadap King Sui. Yang lain juga memiliki bagian yang bagus, tetapi tidak ada lagi pagoda kecil seperti itu. Efek dari pagoda kecil tidak diketahui orang yang tidak relevan. Tidak ada hal baik yang akan muncul jika fakta ini diungkapkan kepada orang lain. Hanya ketiganya, yang mendapatkan pagoda untuk mengenali mereka sebagai pemiliknya, yang tahu tentang efeknya. Tak satu pun dari mereka akan memberitahu orang lain. Lagi pula, tidak akan ada manfaat jika ini diketahui, kecuali menimbulkan kecemburuan pada orang lain. Dalam pertempuran sebelumnya, kecakapan pertempuran kedua wanita itu sudah sangat menakutkan. Mereka tampaknya telah menangani pertempuran dengan mudah. Itu karena kekuatan serangan mereka tidak buruk dan dengan demikian pagoda harta karun nasib surgawi telah memblokir hampir semua serangan lawan mereka. Oleh karena itu, musuh tidak dapat memberikan banyak kerusakan pada kedua wanita itu. 3 pagoda harta karun nasib surgawi pari memungkinkan kecakapan pertempuran kelompok ini meningkat banyak. Meskipun mereka baru kembali ke rumah klan Qi selama beberapa hari, semuanya perlahan pulih. Banyak orang dari cabang samping klan Qi telah berkumpul di sekitar manor dan segalanya mulai perlahan kembali ke jalurnya. Situasi ini berlanjut selama lebih dari seminggu sebelum 2 orang tiba di manor Qi Clan. Mereka adalah 2 pria parubaya yang tampak tenang dan bermartabat, keduanya mengenakan pakaian kludrain seputih salju. Mereka memberikan perasaan ketenangan yang luar biasa dan tidak akan dianggap enteng kemanapun mereka pergi. Mereka langsung mengatakan bahwa mereka sedang mencari kepala klan Qi begitu mereka tiba. Pakaian kludrain seputih salju adalah pakaian khas yang dikenakan orang-orang dari Sekte Hujan Surgawi. Banyak pengamat sangat penasaran untuk melihat orang-orang dari Sekte Hujan Surgawi mengunjungi klan Qi. Sekte Hujan Surgawi adalah penguasa di 3 wilayah bawah, keberadaan super, kekuatan yang sangat besar. Hanya seorang penatua dari Sekte Hujan Surgawi yang bisa melenyapkan klan besar seperti klan Qi. Kekuatan yang mendominasi dari 3 wilayah bawah memiliki warisan yang sudah lama berdiri, dan dikatakan bahwa mereka sudah ada sejak zaman kuno. Mereka adalah eksistensi yang tak tertandingi di 3 wilayah bawah. Ketika Qi yang tahu bahwa orang-orang dari Sekte Hujan Surgawi telah datang, jantungnya berdegup kencang. Apa yang akan datang pada akhirnya akan datang. Dia tidak tahu apakah ini dianggap cepat atau lambat. Saat itu, King Sui secara kebetulan tiba dan Qi yang memberitahunya bahwa orang-orang dari Sekte Hujan Surgawi telah datang. Karena mereka ada di sini, maka mari kita lihat. Ayo, aku akan pergi denganmu. King Sui sedikit terpana tetapi masih tetap tenang. King Sui merasa sangat pengap. Dia sudah datang ke Eight Desolates Region untuk sementara waktu namun masih tidak menyadari seberapa kuat kekuatan di Eight Desolates City. Selain di Eight Desolates City, kota kuat apa lagi yang ada di sana? Apakah ada istana surgawi atau gerbang setan? Apakah Tantai Lingyan di 3 wilayah bawah? Ini juga bagus. King Sui awalnya ingin melewati 3 wilayah bawah dan langsung menuju ke wilayah keempat. Gagak penghalang langit telah memberitahunya bahwa dengan kemampuannya, dia bisa menuju ke wilayah keempat atau bahkan kelima secara langsung. Oleh karena itu, King Sui telah merencanakan untuk menuju ke 3 wilayah tengah. King Sui tidak tahu seberapa kuat Sekte Hujan Surgawi, tapi dia tahu bahwa keberadaan yang mendominasi 3 wilayah bawah akan tetap menjadi eksistensi yang kuat bahkan di 3 wilayah tengah. Mereka bahkan mungkin tidak lemah jika dibandingkan dengan mereka yang berada di puncak 3 wilayah tengah. Ketika mereka memasuki aula, mereka melihat 2 pria parubaya yang tenang dan bermartabat. Bolehkah saya bertanya apa alasan Sekte Hujan Surgawi datang untuk mengunjungi klan Qi? Qi yang bertanya dengan tenang. Sekte Hujan Surgawi biasanya tidak akan muncul. Ketika mereka melakukannya, itu pasti bukan untuk sesuatu yang baik. Sekte Hujan Surgawi seperti sekte besar yang mengasingkan diri, dewa di 3 wilayah bawah. Mereka biasanya tidak memiliki hubungan dengan pasukan lain dan alasan mereka muncul adalah untuk menghukum pasukan yang bersangkutan. Kami di sini untuk melunasi hutang atas nama tuan kami. Kami mencari kerja sama dari kepala klan Qi. Pria di sebelah kiri berkata dengan lembut, memberikan perasaan percaya diri dan superioritas. Dia memberikan perasaan bahwa dia berada di atas segalanya, seperti apa yang dia lakukan sekarang. Meskipun dia memanggil Qi yang sebagai kepala klan Qi, dia mungkin melihat posisi ini sebagai tidak berharga dan tidak peduli tentang dia. Bolehkah aku bertanya apa hutang klan Qi padamu? Qi Clan mengerutkan kening tetapi masih bertanya dengan tenang. AST 2316 Sekte Divine Rain yang mendominasi, meminta sebuah kepala. Bolehkah aku bertanya apa hutang klan Qi padamu?
Ciklan mengerutkan kening tetapi masih bertanya dengan tenang. Murid termuda guru, saudara bela diri bungsu kami telah dibunuh oleh orang-orang Anda. Oleh karena itu, kami di sini untuk meminta kepala, kata pria di sebelah kiri perlahan. Saya tidak tahu siapa saudara bela diri bungsu Anda. Orang-orang yang kami bunuh semuanya adalah pelaku kejahatan dan sampah. Kami tidak membunuh saudara bela diri bungsu Anda. Pada saat ini, King Sui tersenyum dan berkata. Melihat King Sui telah berbicara, Qi yang tidak melanjutkan. Pria di sebelah kiri mengerutkan kening tetapi masih berkata, Wu Xingyun adalah saudara bela diri bungsu kami. Oh, jadi itu dia. Aku bertanya-tanya siapa itu. Seseorang dengan kemampuan itu tidak tahu apa-apa dan ingin membunuh kita. Pada akhirnya, dia malah dibunuh oleh kita. Orang-orang seperti dia yang datang untuk mencari masalah pantas untuk dibunuh. Jika seseorang pergi ke Sekte Hujan Surgawi untuk membuat masalah, bagaimana mereka akan dihukum? King Sui berkata dengan sangat lancar. Mereka pantas dibunuh. Pria di sebelah kanan berkata langsung. Namun, setelah mengatakan ini, pria itu sepertinya merasa ada yang tidak beres. Pada saat ini, King Sui sedang bertepuk tangan. Kamu benar, itu sebabnya kami membunuhnya. Menuju mencari masalah dengan pihak lain adalah tindakan yang kuat menindas yang lemah. Ketika menghadapi orang-orang seperti ini, seseorang harus memukul mereka dengan keras. Sekarang, siapapun bisa mengetahui niat yang tersembunyi di balik kata-kata King Sui. Rasanya seolah-olah dia menantang mereka. Sulit bagi mereka untuk tidak menyadarinya. Baiklah, kami tidak akan banyak bicara. Kami mendapat perintah dari tuan kami untuk membawa kepala kembali, kata pria di sebelah kiri, jelas tidak senang. Mengambil kepala seseorang. Datang untuk mengambil kepala seseorang. Kepala siapa yang akan kamu ambil? King Sui bertanya dengan acuh tak acuh. Kami di sini untuk mengambil kepala pelaku. Karena masalah ini dilakukan oleh klan Qi, maka kepala klan harus bertanggung jawab. Kalian harus merasa beruntung. Jika itu di masa lalu, kepala semua orang di sini mungkin akan diambil. Pria di sebelah kiri mengatakan ini sebagai fakta, seolah-olah ini adalah sesuatu yang sangat dia kenal. Keduanya memasang ekspresi seolah-olah klan Qi adalah orang yang diuntungkan dari pengaturan ini. Wajah Qi yang sangat muram. Dia telah mencari pembalasannya. Jika dia mati sekarang sebagai harga, anggota lain dari klan Qi bisa hidup, itu tidak akan menjadi kesepakatan yang buruk. Apakah Sekte Hujan Surgawi selalu seperti ini, tidak peduli apa yang benar atau salah dan membuat penilaian berdasarkan perspektif mereka? King Sui mengerutkan kening, tetapi nadanya masih sangat tenang. Apa maksudmu, anak muda, siapa kamu? Hati-hati dengan apa yang kamu katakan. Apakah tindakan Sekte Hujan Surgawi sesuatu yang bisa kamu kritik? Raut wajah pria di sebelah kiri tampak lebih gelap sedetik. King Sui, jika kematianku dapat menjamin keselamatan seluruh klan Qi, itu tidak buruk. Satu-satunya penyesalanku adalah aku belum pernah melihat Ao petik terbalik R dan Feng petik terbalik R, kata Qi yang pahit, menemukan ini sedikit sulit untuk diterima. Saudaraku, apakah kamu lupa apa yang aku katakan sebelumnya? Kamu sudah sekuat ini, jadi bagaimana kamu bisa menerima kematian dengan rela? Tidak heran sulit bagimu untuk mencapai terobosan dan maju lebih jauh. Kamulah yang telah membatasi dirimu sendiri. King Sui menggelengkan kepalanya. Hahaha, anak muda, sepertinya kamu tidak mau menerima takdir. Haruskah kita mengatakan bahwa kamu muda dan sombong, atau kamu muda dan bodoh? Pria itu sepertinya menganggap ini sangat lucu. Aku tidak peduli apa Sekte Hujan Surgawi itu. Jika kamu bersikeras membawa kembali kepala, aku akan mengabulkan keinginanmu. Salah satu dari kamu dapat mengambil kembali kepala orang lain. King Sui memandang mereka berdua. Lat, apakah kamu tahu bahwa kamu sedang mencari kematian? Pria di sebelah kiri mengerutkan kening seperti yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Lupakan saja, kamu sudah banyak memamerkan. Aku akan mengambil kepalamu untukmu kalau begitu. King Sui mengambil tindakan segera setelah mengatakan ini. Kurungan. Seni mengejar. Tinju naga berserk. King Sui menggunakan tinju naga berserk untuk melakukan teknik tinju kombinasi. Ini berarti dia bisa mengalahkan lawan sejauh mereka tidak akan bisa membalas, mengincar kelemahan mereka. Teknik penglihatan surgawi. King Sui kemudian terus memperlambat kecepatan pria itu sampai sama dengan kecepatan siput. Teknik penglihatan surgawi mengurangi kecepatan lawan sampai tingkat yang menakutkan. Kecepatan orang itu telah melemah setengahnya pada awal pertempuran, menambahkan teknik penglihatan surgawi, itu bahkan tidak perlu disebutkan lagi. Sebelum ini, ketika dia melakukan teknik tinju kombinasi, itu tidak efektif karena kekuatan serangannya yang rendah. Tapi sekarang, itu baik-baik saja. Dia mendaratkan pukulan ke dada pria itu dan kemudian mendekat dengan Windwise Willow.
Mencongkel mogok. Berlutut. King Sui menekuk tubuh bagian bawah lawan. Suara sesuatu yang pecah terdengar keras. King Sui tidak memiliki niat baik terhadap pria ini. Dan karena dia telah memutuskan untuk membunuh, dia memutuskan untuk lebih lugas. Ah! Tangisan mengerikan baru saja terdengar ketika King Sui mengulurkan tangannya dan mengunci tenggorokan pria itu. Kaca. Semuanya terhenti. Yang mengejutkan, pertempuran itu hanya membutuhkan waktu yang dibutuhkan seseorang untuk berkedip 3 kali, untuk mengakhirinya. King Sui melambaikan tangannya dan mayat pria itu mendarat di sebelah pria itu, berkata, bahwa dia kembali untuk menemui tuanmu. Katakan padanya bahwa saya menyambut kedatangannya. Karena mereka akan membandingkan kekuatan tinju mereka, King Sui tidak bisa diganggu untuk banyak bicara. Dia hanya meminta pria itu untuk menyampaikan pesan itu sehingga mereka bisa melanjutkan dan melawannya. Dia jelas tidak takut pada Sekte Hujan Surgawi, dan juga tidak memiliki niat baik terhadap mereka. Mereka sombong dan akan menggertak yang lemah hanya karena mereka kuat. Orang lain dalam keadaan linglung. Mereka cenderung menjadi pihak yang mengambil nyawa orang lain tanpa mengedipkan mata. Ini adalah pertama kalinya mereka berada di pihak yang kalah, hampir musnah dalam sekejap mata. Juga, pria ini bukan satu-satunya yang tercengang, Qi yang sangat terperangah sehingga dia hanya bisa menatapnya dengan tatapan kosong. Sebelumnya, dia hanya bisa melihat serangkaian bayangan dari tindakan King Sui. Memikirkan bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa melihat bayangan. Seberapa kuat King Sui? Teknik penglihatan surgawi King Sui tidak benar-benar mengurangi kecepatan lawan, tetapi sebaliknya, meningkatkan persepsi kecepatannya sendiri. Itu tidak seperti seni mengejar. Jika tidak, efek teknik penglihatan surgawi dapat dibagikan kepada orang lain. Bukan karena kedua pria ini lemah, hanya saja kekuatan King Sui terlalu menakutkan. King Sui berusaha membantu Qi yang mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Qi yang tidak bisa disalahkan. Semua orang dari 3 wilayah bawah akan merasa tidak berdaya di hadapan anggota Sekte Hujan Surgawi. Hanya King Sui yang tidak akan merasa takut terhadap kekuatan besar ini. Qi yang tersenyum pahit. Mereka tidak punya cara untuk mundur sekarang. Pihak lain pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu, karena saat ini, masalah ini tidak akan diselesaikan hanya dengan satu kepala. Jika mereka mengambil tindakan selanjutnya, klan Qi akan musnah. Pria itu menghela nafas, mengambil orang mati yang matanya terbuka lebar. Orang yang meninggal mungkin tidak menyangka bahwa dia akan mati dengan cara seperti itu. Pria itu pergi. Banyak orang telah melihat 2 pria dari Sekte Hujan Surgawi masuk, tetapi sekarang mereka melihat salah satu dari mereka akhirnya dieksekusi. Sebuah keributan pecah. Dibandingkan dengan keributan di dalam klan Qi, keributan di luar seperti gunung berapi yang meletus. Setelah mengetahui bahwa klan Qi telah membunuh seorang anggota Sekte Hujan Surgawi, tidak ada orang lain yang berani mengunjungi klan Qi. Itu hanya akan membawa masalah bagi mereka. Klan Qi terlalu bodoh dan arogan kali ini. Untuk berpikir bahwa mereka terlalu percaya diri untuk ingin melawan Sekte Hujan Surgawi. Mereka benar-benar menganggap diri mereka sebagai semacam kekuatan yang tak tertandingi. Itu benar. Mereka menjadi pusing dengan kesuksesan sehingga mereka bahkan tidak melihat siapa yang mereka lawan. Sudah berapa tahun, tidak ada yang berani mengangkat tangan melawan Divine Rain Sekte. Aku ingin tahu seberapa marahnya Divine Rain Sekte kali ini. Apa yang bisa terjadi? Klan Qi akan mengeluarkan banyak darah, dan mereka akan benar-benar musnah. Lebih baik kita menjauh dari klan Qi kalau kita terlibat. Sekte Hujan Dewa telah terbiasa mendominasi. Aku ingin tahu apakah klan Qi memiliki kemampuan untuk melawan. Hati-hati, Sekte Hujan Surgawi mungkin mendengarmu, kata seorang lelaki tua. Ketika seseorang mencapai ranah itu, orang-orang yang mendominasi adalah orang-orang di bawah mereka. Orang-orang utama tidak akan punya waktu untuk mendominasi. Canda salah satu pria itu. Itu benar. Aku ingin tahu apakah klan Qi akan mampu mengalahkan orang-orang yang mendominasi di bawah mereka. Jika orang-orang yang bertanggung jawab mengambil bagian dalam ini, maka Sekte Hujan Surgawi mungkin harus melalui beberapa reorganisasi. Lelaki tua itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. AST 2317 Dua wanita, perasaan asmara. Sekte Hujan Surgawi pergi sementara orang-orang di klan Qi dalam keadaan ricuh dan panik. Setelah semua orang tahu bahwa King Sui telah membunuh seorang anggota Sekte Hujan Surgawi, mereka merasa sulit untuk percaya. Sekte Hujan Surgawi selalu menjadi eksistensi tak terkalahkan yang tidak boleh tersinggung. Ada beberapa orang yang akan berkomentar tentang Sekte Hujan Surgawi di depan umum, apalagi membunuh salah satu dari mereka. Aku sudah memikirkannya. Sekte Hujan Surgawi pasti tidak akan membiarkan masalah ini.
Kita hanya bisa melawannya, kata Qi Yang. King Sui tidak cemas sama sekali. Dia tersenyum, tidak mungkin keberadaan seperti Sekte Hujan Surgawi diisi dengan orang-orang seperti mereka. Mungkin hanya orang-orang di bawah yang bertindak begitu arogan. Kami hanya membantu mereka membersihkan serangga. Jangan khawatir, itu akan baik-baik saja. Bahkan jika seseorang datang, mereka tidak akan berani melakukan apapun pada klan Qi. Qi Yang dan yang lainnya sangat mempercayai King Sui. King Sui telah memberi mereka banyak kepercayaan. Misalnya, dalam kasus Haotian dan Dewa Pertempuran Kekuatan Perkasa, selama mereka bertarung bersama dengan King Sui, mereka tidak akan khawatir bahkan jika mereka pergi ke 3 wilayah atas. Saat ini, Eight Desolates City sangat hidup. Lagi pula, seseorang telah berani bergerak melawan Sekte Hujan Surgawi secara terbuka. Di tempat lain, ada istana emas dan berkilauan, penuh dengan gambar detail yang diukir dengan perasaan mewah dan mewah. Saat ini, di istana ini, seorang lelaki tua melihat seseorang membawa mayat, wajahnya sangat muram. Xian, katakan padaku apa yang terjadi. Pria tua itu berkata dengan suara rendah dan dalam. Kedua pria ini adalah pria yang sebelumnya tenang dan bermartabat yang telah pergi ke klan Qi. Namun, salah satu dari mereka telah meninggal, dan orang yang selamat bernama Xian. Pria tua itu adalah tuan mereka. Pria tua itu mengenakan jubah emas dan mewah tetapi memiliki sepasang alis berbentuk segitiga yang membuatnya tampak sangat garang. Pria yang selamat merasa sangat pengap, tetapi dia masih perlahan berbicara tentang apa yang terjadi di klan Qi, tanpa memberikan detail. Wajah lelaki tua itu menjadi lebih suram, dan dia hanya berbicara setelah waktu yang lama, kamu anak-anak kecil yang terlalu percaya diri. Kamu memaksaku untuk memusnahkan klan Qi. Pria tua itu tiba-tiba mengeluarkan aura yang kuat, menekan pria itu dan membuatnya sulit untuk berdiri. King Sui mempelajari tinju naga berserk karena dia punya waktu. Dewa Pertempuran Kekuatan Perkasa menggunakan seni tinju dan oleh karena itu King Sui mempelajarinya bersama dengan Dewa Pertempuran Kekuatan Perkasa, memberikan teknik itu kepadanya. Dia ingin melihat apakah orang lain juga bisa mencapai efek serangan berat jika mereka menggunakan tinju naga berserk. Lama setelah itu, King Sui menyadari bahwa orang lain juga dapat mencapai efek yang sama setelah mengolah tinju naga berserk. Namun, dia tahu bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk mencapai efek yang sama persis dengannya. Bahkan jika yang lain mengabdikan upaya seumur hidup mereka untuk mencoba menyempurnakannya, mereka tidak akan dapat mencapai level King Sui. Namun, ada baiknya mereka juga bisa mempelajarinya. King Sui tidak pernah menjadi orang yang pelit untuk memberikan orang lain dengan teknik pertempurannya. Selama itu adalah teknik yang bisa dia ajarkan kepada orang lain, dia akan melakukannya. Oleh karena itu, King Sui mengajarkan tinju naga berserk kepada semua orang yang hadir. Mereka bisa berlatih jika mereka punya waktu. Mereka yang mengandalkan teknik tinju semuanya sangat gembira, tetapi bahkan mereka yang tidak, merasa sangat senang juga, karena dapat memperoleh kemampuan pertahanan diri tambahan. Dewa Pertempuran Kekuatan Perkasa seperti harimau yang telah mendapatkan sayap setelah mendapatkan pagoda harta karun nasib surgawi. Saat ini, setelah diajari tinju naga berserk, dia melonjak dengan cepat lagi. Kekuatan pertempurannya yang kuat meningkat dari waktu ke waktu. Ini adalah peningkatan kecakapan pertempuran karena kekuatannya sendiri tidak meningkat banyak. Itu hanya peningkatan dalam distribusi kekuatan, mampu melepaskan kekuatan satu jin hingga beberapa jin. Selain itu, kemampuan bertahannya sendiri juga meningkat pada tingkat yang menakutkan. Banyak orang dari klan Qi tampaknya telah melupakan Sekte Hujan Surgawi. Itu karena mereka tidak bisa menerima melihat orang-orang dari Sekte Hujan Surgawi mengambil kepala Qi Yang. Tanpa Qi Yang, klan Qi tidak akan mampu bertahan. Oleh karena itu, apa yang dilakukan King Sui adalah benar. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah mereka menyerahkan hidup mereka. Lagi pula, mereka tidak menyangka bahwa mereka akan mampu bertahan dalam pertempuran mereka sebelumnya. Di halaman tempat King Sui dan kedua wanita itu tinggal. King Sui sedang menonton dua wanita berlatih tinju naga berserk. Dia harus mengatakan bahwa tidak peduli teknik bela diri apa yang dipraktikkan oleh wanita cantik, mereka akan selalu terlihat sangat cantik. Kedua wanita itu biasanya anggun dan dingin, tapi sekarang, mereka memancarkan aura liar dan kuat tambahan. Ada dampak yang tak terlukiskan setelah melihatnya dengan kedua mata. Kedua wanita itu belum pernah berlatih seni pertama ini sebelum yang lain dan hanya berlatih di depan King Sui. Mereka juga berlatih seni bela diri tradisional karena itu adalah fondasinya. Namun, tinju naga berserk berbeda. Cara menyerang dari jarak jauh dan cara mengerahkan kekuatan berbeda. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menyerang dengan kekuatan sekuat itu. King Sui merasa sedikit panas saat melihat ini.
Matanya terus melihat ke puncak mereka yang berkembang dengan baik. Kedua wanita itu tahu apa yang dilihat King Sui dan itu membuat mereka tersipu. Setelah latihan mereka, keduanya memelototi King Sui, wajah mereka memerah. King Sui menggosok hidungnya dan berjalan, aku benar-benar ingin menggigit. King Sui memegang tangan mereka masing-masing dan menatap mereka berdua. Puncak-puncak besar tepat di depan matanya merenggut jiwanya. Dan bahkan dengan keinginan kuat King Sui, dia masih tidak bisa menahannya. Secara langsung, dua tangan kecil mencapai sisi pinggang King Sui dan mencubit. King Sui dengan kooperatif menangis dan kemudian memeluk mereka berdua, meraba-raba pantat mereka yang bulat. Kedua wanita itu menggigil, mengertakkan gigi agar tidak berteriak. Karena kedua wanita itu pemalu, mereka terpaksa membenamkan wajah mereka ke leher King Sui. King Sui merasa sangat gelisah dan teknik tangan soft tendonnya bergerak ke sana kemari di pantat mereka sementara dadanya bergesekan dengan puncaknya. Tekanan itu membuat King Sui merasakan ujung menonjol mereka. Teknik tangan tendon lembut King Sui sangat kuat, dan tangisan kedua wanita itu terus terngiang di telinganya. Ini membuat King Sui merasa bahwa dia menikmati yang terbaik dari kedua dunia. Dia tahu bahwa sangat sulit bagi seseorang untuk dapat menikmatinya seperti dia. Namun, perasaan ini, memiliki dua wanita cantik yang menangis dengan lembut di pelukannya, sungguh tak ternilai harganya. Tubuh mereka sedikit gemetar saat King Sui melakukan apa yang dia inginkan. Ketika kedua wanita itu berhenti gemetar, mereka menyadari bahwa mereka berdua berada di tempat tidur King Sui. Sebelumnya, ketika kedua wanita itu baru saja menjadi lemah, mereka sudah berada di tepi tempat tidur. Saat ini, mereka masih merasa sangat lemah dan bahkan jika King Sui melakukan apapun pada mereka, mereka tidak akan bisa menolak. King Sui sekarang berada di atas kedua wanita itu sementara pakaian mereka berantakan. Atasan mereka hampir semuanya dilepas. Meskipun Shen Huang dan Bei Huang Fan tidak benar-benar pergi bersama King Sui, mereka memiliki banyak momen menyenangkan bersamanya. Shen Huang bahkan telah memuaskannya menggunakan tangannya sebelumnya. Saat ini, kedua wanita itu muncul seolah-olah mereka baru saja bangun. Saat mereka menyadari keadaan mereka, ekspresi mereka menjadi lebih merah karena perasaan gembira mereka. Aku ingin berpesta dengan kalian berdua. Tangan King Sui melepas atasan wanita. Kedua wanita itu hanya memejamkan mata, dan jantung King Sui berdebar kencang. Dilihat dari reaksi para wanita, mereka sepertinya tidak keberatan. Mungkinkah dia benar-benar akan menikmati trisam sekarang? Setelah mengetahui tentang masalah dengan Sekte Hujan Surgawi dan telah bersama King Sui begitu lama, kedua wanita itu tahu bahwa hari ini akan datang cepat atau lambat. Itu tidak benar-benar baik untuk membuatnya terus menahannya. Melihat puncak putih salju yang menonjol dengan bentuk sempurna, King Sui menggerogoti mereka dengan liar. Perasaan gembira membuatnya terpesona. Namun, King Sui memperhatikan sedikit kecanggungan di mata mereka. Ini segera membangunkannya. Rasanya tidak adil baginya untuk membawa mereka bersama untuk pertama kalinya. Masih lebih baik baginya untuk membimbing mereka satu lawan satu untuk pertama kalinya. Memikirkan hal ini, King Sui menekan hasratnya yang membara dengan pahit, tetapi tidak sampai dia menggigit seluruh tubuh mereka. Aku sedikit gugup. Biarkan pintu tidak terkunci untukku. Malam ini, aku ingin kalian berdua menjadi wanitaku. King Sui berbaring di antara mereka berdua, memegangi mereka masing-masing, kepala mereka bertumpu pada lengannya. AST 2318 penggemar Bei Huang. King Sui benar-benar ingin menjadikan mereka wanita pada saat itu, tetapi dia tahu bahwa itu bukan hal yang benar untuk dilakukan. Agak tidak adil untuk membawa mereka berdua dengan cara ini untuk pertama kalinya, jadi King Sui menahannya. Mereka seharusnya menghabiskan pelajaran pribadi, terpisah dengannya untuk hal seperti ini. Tak satu pun dari wanita itu menjawab dan King Sui tidak melanjutkan, membiarkan mereka menghela nafas lega. Jika King Sui bersikeras membawa mereka ke sini, mereka juga tidak akan bisa mengatakan tidak. Namun, mereka masih akan merasa sedikit tidak nyaman. Setelah membantu kedua wanita itu dengan pakaian mereka, King Sui membawa mereka berdua keluar untuk berjalan-jalan di sekitar Eight Desolates City. Dia memperhatikan bahwa sudah sangat lama sejak dia pergi keluar untuk berjalan-jalan di sepanjang jalan. Hanya setelah datang ke dunia ini, King Sui tahu apa artinya berjalan-jalan di jalanan. Jalan-jalan di sini adalah bagaimana jalanan seharusnya. Hal-hal di kota tetap seperti biasa. Itu tidak akan berubah hanya karena klan Qi memiliki semacam masalah dengan orang lain. Terlepas dari naik turunnya kekuatan besar, itu tidak akan mengubah kehidupan orang biasa sama sekali. Dunia akan terus bergerak seperti hari-hari lainnya. Di hadapan alam dan seluruh dunia, tidak peduli seberapa kuat sebuah klan, mereka akan tetap kecil dan tidak berarti. Lihat,
Itu pemuda dari klan Qi. Dikatakan bahwa dia membunuh seseorang dari Sekte Hujan Dewa, suara terdengar dari kejauhan. Kedua wanita itu sangat cantik, seperti dewi, kata seorang pria, matanya tiba-tiba kehilangan kemampuan untuk berkedip. Hu Liuzi, hati-hati. Suatu hari kamu akan dipukuli sampai mati jika terus menatap wanita seperti ini, suara wanita menegur. Lebih baik bagi semua orang untuk menghindari orang ini. Tidak ada orang yang ditargetkan oleh Sekte Hujan Surgawi yang pernah berhasil lolos. Sayang sekali, tidak hanya dia yang akan menghadapi badai, tetapi seluruh klan Qi juga akan ditarik masuk. Kasihan sekali dua wanita cantik ini. Aku ingin tahu apakah mereka akan mati juga. King Sui dan kedua wanita itu sama sekali tidak tertarik dengan diskusi orang lain. Mereka terus berjalan. Tiba-tiba, sense spiritual King Sui bergerak dan dia melihat ke suatu tempat. Seorang wanita berdiri di sana dan melihat mereka. Dia memiliki pinggang yang ramping, dada yang bulat dan dada yang menonjol. Dia memiliki sosok iblis dan meskipun kecantikannya mungkin tidak sebanding dengan Bei Huang Fan dan Shen Huang, dia memancarkan semacam keanggunan yang tak terlukiskan. Mantra itu fatal bagi sekelilingnya. Nona muda Buklan. King Sui tidak menyangka nona muda Buklan ada di sini. Dia memikirkan bagaimana dia menjadi tunangan Wu Xingyun, dan kemudian, bagaimana Wu Xingyun telah meninggal. Terakhir kali, dia bertanya apakah dia akan menjadi cantik dengan akhir yang tragis, tetapi sekarang sepertinya itu benar-benar menjadi kenyataan. Melihat bahwa King Sui sedang menatapnya, nona muda Buklan tersenyum dan kemudian berbalik untuk pergi. Nona muda Buklan merasa sedikit bersalah. Dia berasal dari Sekte Hujan Surgawi tetapi dia tidak ingin menikah dengan Wu Xingyun. Namun, guru Wu Xingyun telah membuat proposal pernikahan untuk Wu Xingyun kepada gurunya. Tuan Wu Xingyun lebih kuat dari tuannya. Tidak peduli alasannya, tuannya masih harus setuju. Untuk keluar dari lamaran pernikahan ini, dia harus menggunakan beberapa trik. Saat itu, dia melihat bahwa King Sui begitu kuat sehingga dia mendorongnya. Dia berharap King Sui akan berseteru dengan klan Wu dan bahkan membunuh Wu Xingyun. Dia tidak menyangka bahwa semua harapannya telah terwujud. Namun, dia adalah anggota dari Sekte Hujan Surgawi dan antara dia dan King Sui, hanya ada permusuhan. Dia telah mencapai tujuannya dan dia sekarang adalah nona muda Buklan, murid Sekte Hujan Surgawi, dan putri surga yang bangga. King Sui mungkin tidak akan pernah menyangka bahwa nona muda yang cantik ini telah melakukannya. Jika Wu Tianchou bisa kembali ke klan Wu saat itu, maka segalanya mungkin akan berubah secara berbeda. Malam itu, King Sui menyelinap ke kamar Bei Huang Fan ketika malam masih muda. Pintu wanita ini tidak terkunci. Lagi pula, itu belum terlambat. Melihat pintu masuk King Sui, wajah Bei Huang Fan menjadi sedikit merah. Sepertinya dia mengingat adegan di antara mereka bertiga sebelumnya dan memikirkan bagaimana King Sui menyuruh mereka membiarkan pintu mereka tidak terkunci untuknya. Dia tahu bahwa dia akan menjadi wanitanya malam ini. Bukannya dia tidak mau, tapi dia masih merasa sedikit gugup. Dia menatap King Sui, matanya tampak sedikit keluar dari itu. Dia jelas terlalu banyak berpikir dan wajahnya berubah merah. Aku akan merasa malu ketika kamu melihatku seperti ini. Malam ini, aku akan menjadi milikmu. Kamu harus lembut. King Sui berjalan mendekat dan membenamkan wajahnya di lengannya. Bei Huang Fan merasa malu dan marah. Orang ini benar-benar terlalu tak tahu malu. Aku tidak peduli. Bei Huang Fan baru saja mulai mengatakan sesuatu ketika dia merasakan mati rasa di dadanya. King Sui mengisap mutiara di ujungnya melalui pakaiannya. Brengsek. Bei Huang Fan terkejut, dan tubuhnya menjadi lemah seolah-olah dia telah disetrum oleh listrik. Dia langsung menjadi sangat merah, merasa malu sekaligus canggung. Dia secara naluriah ingin mendorongnya tetapi melihat bahwa King Sui memeluknya sangat dekat. Bahkan jika dia ingin mendorongnya pergi, itu tidak mudah. Apalagi dia sudah siap menjadi wanitanya malam ini. Bei Huang Fan menjadi lemah dan bergetar terus-menerus dari isapan King Sui. Dia bahkan tidak bisa berdiri dengan benar. King Sui benar-benar tidak tahu malu dan menikmati mengisap. Dia tidak hanya menolak untuk melepaskan, tetapi dia bahkan dengan sengaja mengeluarkan suara mengisap. Gerakannya yang berirama dan suaranya membuat jantung Bei Huang Fan berdetak sangat cepat. Pikiran Bei Huang Fan menjadi kosong. Meskipun dia masih perawan, sifat manusia memang seperti ini. Itu adalah naluri seseorang, kemampuan yang dimiliki semua wanita biasa. Selain itu, dia sudah lama bersama King Sui, dan mereka sebelumnya juga memiliki kontak intim. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis. Dia menatap pria yang dicintainya ini, wajahnya memerah. Wajahnya yang tenang memberinya perasaan yang tak terlukiskan. Dia juga merasakan banyak tekanan.
Bei Huangfan mengulurkan tangannya untuk perlahan membelai wajah tampan ini saat dia melihat pria yang menerobos masuk ke dalam hidupnya. Dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah menikah dalam hidup ini. Dia adalah wanita yang lebih suka menyerah total daripada berkorban. Dia tidak ingin membuat dirinya merasa sedih atas ini. Dia tahu banyak hal tentang King Sui. Orang bisa membayangkan betapa banyak rasa sakit yang dialami King Sui untuk mencapai ketinggian seperti sekarang ini. Surga tidak akan memberikan sesuatu kepadanya secara gratis, dan surga tidak hanya akan menyayangi satu orang. Bei Huangfan tidak tahu berapa banyak harga yang telah dia bayar, pengorbanan apa yang telah dia lakukan, dan berapa banyak darah yang dia keluarkan. King Sui tidak seperti dia yang memiliki keluarga yang cukup baik, jalannya selalu mulus. Meskipun ada rasa sakit juga, itu berbeda dari rasa sakit yang dia alami. Saat Bei Huangfan sedang memikirkan banyak hal, King Sui berbicara, "Wanita, beraninya kau keluar dari situasi seperti ini. Aku akan menghukummu dengan keras." King Sui tiba-tiba berdiri, menyapu kakinya dan menuju kamar tidur. "Ah, dasar. Apa yang akan kamu lakukan?" Saat melihat ini, Bei Huangfan merasa sedikit cemas dan mengatakan ini secara naluriah. Ekspresinya berubah, tidak menyangka reaksi King Sui begitu intens. "Pa," King Sui menamparkan pantatnya yang indah dan bulat dengan lembut. "Menurutmu apa yang akan kulakukan? Aku akan menjadikanmu wanitaku." Petik 2 tanda seru petik 2. Bei Huangfan menegur dengan lembut. King Sui meletakkan Bei Huangfan di tempat tidur yang nyaman dan melenting itu. Tempat tidur seputih salju yang nyaman memberikan perasaan yang sangat indah bagi mereka, dan ada juga aroma samar yang identik dengan aroma pada kipas Bei Huang. Bei Huangfan tersentak dan King Sui menekannya. Nyala api yang telah dinyalakan di hati King Sui oleh kedua wanita itu sangat kuat. King Sui mencium bibir indah dan itu. Tangannya dengan terampil melepaskan pakaian Bei Huangfan dan kali ini, membiarkannya telanjang bulat, memperlihatkan sosok yang cantik dan ramping. AST 2319 Masa Damai dan Makmur, Shen Huang. Bei Huangfan berada di puncak masa mudanya, dengan kecantikan dan tubuhnya yang sudah matang. Kulitnya melenting dan indah, halus dan lembut, dan memancarkan aroma alami. Ini adalah aroma terbesar di dunia. Meskipun dia masih perawan, dia lebih tua dari King Sui. Pengalaman hidupnya, wataknya, dan sosoknya, semuanya sangat indah. Dia memiliki apa yang dimiliki wanita muda yang tidak berpengalaman, tetapi juga memiliki apa yang dimiliki wanita dewasa juga. Meskipun King Sui terbiasa melihat wanita cantik, dia tidak bisa menahan rasa rindu yang kuat, terutama dalam situasi di mana darahnya mendidih. Dia menekan tubuhnya ke bawah dengan berat dan sekali lagi menikmati ciuman gembira yang membuatnya mabuk. Kali ini, perasaan yang dirasakan Bei Huangfan lebih kuat dari sebelumnya, beberapa kali lipat. Ini karena dia benar-benar telanjang saat ini dan perasaan gembira itu membuat tubuhnya terasa semakin panas. Sedikit keraguan terlihat di wajahnya, sedikit menolak. Lagi pula, dia masih perawan. King Sui sekali lagi mengisap mutiara di ujung puncaknya, menyebabkan Bei Huangfan menggigil tanpa henti. Dia merasa seolah-olah jiwanya akan terbang jauh. Tabrakan ini membuatnya merasa seperti perahu kecil di tengah lautan, terombang-ambing secara berirama. Lagi pula, sebelumnya, itu melalui pakaian. Tapi sekarang, itu dilakukan secara langsung. Bei Huangfan merasa malu dan kewalahan oleh dampaknya pada saat yang bersamaan. Dia mengutuk dalam hati, bertanya-tanya mengapa ini tampak begitu terobsesi dengannya. Dia kemudian memikirkan kembali bagaimana pria ini telah menangkapnya, di sana, pada pertemuan pertama mereka. Dia tampaknya terpaku pada tempat itu juga. Tempat itu adalah tempat sensitif seorang wanita untuk memulai, dan banyak wanita sangat sensitif di sana. Bei Huangfan tidak terkecuali. Secara biologis, dia sudah dewasa dan juga punya keinginan. Selain itu, King Sui sudah menyalakan api di dalam dirinya dengan tangannya. Dia bukan gadis kecil yang tidak tahu apa-apa. Pada saat ini, dia juga memeluk King Sui secara naluriah. Dia perlahan mulai menonjolkan puncaknya yang berlimpah dan menanggapi King Sui. King Sui sangat gelisah sekarang. Sangat panas bagi seorang wanita seperti Dewi seperti dia untuk melakukan tindakan seperti itu. Lalu King Sui menjawab dengan tangannya menjadi liar di sekitar puncak dan lembahnya. Tanpa disadari, pakaian King Sui juga telah menghilang. Di puncak keinginan mereka yang melonjak, dia kemudian menemukan jalannya ke jalur bunga lembabnya, benar-benar masuk tanpa terlalu mendominasi. Itu ketat dan halus, perasaan yang luar biasa itu membuat jiwa King Sui ingin meninggalkan tubuhnya. King Sui merasa bahwa dia telah menembus penghalang dan menghentikan dorongannya pada sweet spot-nya. Saat berada di dalam dirinya, dia mencium Bei Huangfan tanpa henti,
tangannya dengan lembut membelai tubuh menggairahkannya. Rasa sakit kecil ini sebenarnya bukan apa-apa bagi wanita yang begitu kuat. Itu hanya membuatnya sedikit mengernyit. Bagaimanapun, setiap kultivator telah melalui banyak rasa sakit dan rasa sakit kecil ini adalah sesuatu yang bahkan orang biasa bisa tahan, apalagi kultivator yang kuat. Ketika saatnya tiba, King Sui mulai mengaduk bunga secara perlahan dan berirama. Bei Huang Fan secara bertahap mulai mengeluarkan erangan menyihir. Erangannya terus King Sui. Mengetahui bahwa Bei Huang Fan sudah terbiasa, King Sui membawanya ke tingkat berikutnya, lebih liar dari api yang mengamuk. Nona Fan meraih King Sui tidak seperti sebelumnya, membungkus anggota tubuhnya erat-erat di sekitar binatang buas ini. Meskipun ini adalah yang pertama bagi mereka, Bei Huang Fan telah mengalami ekstasi sebelumnya. Hanya saja kali ini, perasaan itu bahkan lebih kuat karena itu adalah real deal. Saat ini, dia mengalami bentrokan spiritual dan fisik yang hebat, serta kegembiraan menjadi seorang wanita. King Sui. Bei Huang Fan merasa bahwa dia melonjak lebih tinggi dan lebih tinggi seolah-olah dia berada di tengah ombak yang mengamuk. Ini hanya bercinta pertamanya tetapi dia sudah merasa seolah-olah dia telah dibawa ke 9 surga. Baik, panggil suamimu. Bei Huang Fan tahu apa yang dimaksud suami. 1. Dia telah memanggilnya ini di masa lalu juga. Suami. Tangisan Bei Huang Fan sangat memikat, membuat King Sui gelisah tanpa henti. Kejantanannya berubah sekokoh berlian. Perasaan gembira ini menyembur keluar seperti aliran deras yang mengamuk, membiarkannya mengabaikan banyak reservasi yang biasanya dia pegang. Hati dan jiwanya terjerat dengan King Sui, dirajut dengan erat. Suamiku, ini terasa luar biasa. Aku benar-benar akan mati. Tangisan bawah sadar Bei Huang Fan membuat King Sui merasakan kepuasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bei Huang Fan selalu menjadi wanita dengan kepribadian yang unik. Namun, dia tidak menyangka bahwa seorang dewi juga memiliki sisi yang begitu menawan dan memikat padanya. Setelah melewati badai yang maha kuasa, dia tiba di awan 9. Itu adalah kepuasan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dia tahu tidak mungkin dia bisa meninggalkan pria ini lagi. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, sang dewi benar-benar lemas, berbaring di pelukan King Sui. Semburat di wajahnya belum surut, dan matanya dipenuhi dengan pesona yang memikat. Tubuhnya yang indah bersinar dengan kepuasan. Memikirkan apa yang dia gumamkan secara tidak sadar sebelumnya, dia merasa sangat malu. Ketika King Sui melihat sisi femininnya, dia merasakan pencapaian yang tak terlukiskan. Dia berbaring di King Sui, puncak putih saljunya mendarat tepat di tempat dagu King Sui berada. Puncak kembarnya memancarkan aroma yang indah, menyebabkan King Sui menggerogoti mereka dengan rakus. Pertempuran yang luar biasa dari sebelumnya memberi mereka berdua rasa kepuasan yang luar biasa. Ini terutama berlaku untuk Bei Huang Fan yang telah mengalami tingkat kepuasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia akhirnya melepaskan apa yang telah terakumulasi dalam dirinya selama beberapa dekade. Tak satu pun dari mereka berbicara dan keduanya diam-diam menikmati cahaya yang tersisa setelah mencapai. Mereka telah puas secara spiritual, dan bahkan kekuatan mereka telah meningkat dengan selisih yang sangat besar. Bei Huang Fan tidak bertanya. Dia tidak menyangka buku sampah yang King Sui tunjukkan padanya sebelumnya, yang gambarnya masih jelas di benaknya, menjadi nyata. Dia tidak menyangka bahwa setelah menjadi miliknya, kekuatannya meningkat secara eksplosif sekitar 40%. Ini luar biasa. Kekuatan Bei Huang Fan sekarang mencapai hampir 11 triliun kekuatan Dao. Ini bukan hanya itu. Esensinya, Qi, dan rohnya tampaknya telah mengalami perubahan, seolah-olah tubuhnya telah dioptimalkan. Pada akhirnya, Bei Huang Fan mengusir King Sui ketika dia merasa mengantuk. Meskipun dia tidak mengatakannya dengan jelas, niatnya jelas. Dia harus menuju ke tempat Shen Huang sekarang. King Sui benar-benar ingin memberinya malam yang lengkap, tetapi Bei Huang Fan berkata, Fan petik terbalik mengerti. Baiklah, pergi mencari saudari Huang sekarang. Jadilah baik. King Sui menatap wanita yang tersenyum indah ini. Dia menciumnya sebentar sebelum dia pergi. Shen Huang belum tidur. Kamar kedua wanita itu bersebelahan dan sulit bagi Shen Huang untuk tidak mendengar semuanya. Lagi pula, suara yang mereka berdua buat tidak lembut. Saat King Sui memasuki selimut Shen Huang, tubuh yang panas masuk ke dalam pelukannya. Ini membuatnya tercengang. Dia tidak menyangka nona muda ini juga begitu gelisah. King Sui dengan ahli melepas pakaiannya. Melihat tubuh cantiknya yang tidak kalah dengan Bei Huang Fan, membuat King Sui berubah menjadi serigala lagi. Untungnya, tubuh emas 9 yang bisa memberinya dukungan dalam hal ini. Shen Huang, yang pakaiannya telah dilepas, berbaring menghadap ke bawah, merasa malu. Dia membenamkan wajahnya ke spray.
Dia memiliki kulit yang putih dan cantik. Dengan punggungnya yang indah dan pinggang yang ramping, itu kontras dengan lekukan indah yang mengarah ke pantatnya yang bulat. Aroma yang dia pancarkan membuat King Sui tidak bisa menahan diri saat dia mencium pantatnya yang bulat. Tubuh Shen Huang menegang dan dia berbalik untuk memeluk King Sui. Segera, suara-suara memikat terus terdengar sampai fajar menyingsing. Mengenakan ekspresi puas, Bei Huang Fan tertidur. 1. Merujuk pada cara modern memanggil suami, Lao Gong. AST 2320 Sekte Hujan Surgawi telah datang, orang tua berjubah emas. Kali ini, baik Shen Huang dan Bei Huang Fan menjadi jauh lebih kuat. Keduanya pada dasarnya memiliki tingkat kekuatan yang sama. Dibandingkan dengan kedua wanita itu, kemampuan King Sui juga telah mengalami perubahan yang luar biasa sekali lagi. Kali ini, kekuatan serangannya meningkat sebesar 80%. Kekuatan King Sui saat ini adalah sekitar 190 miliar kekuatan Dao. Pembelaannya, 1,9 triliun Dao Force. Pagoda pertahanan harta karun nasib surgawi meningkatkan perlindungannya sebesar 20%. Oleh karena itu, pertahanan King Sui mencapai 2,28 triliun kekuatan Dao. Pagoda harta karun nasib surgawi dari kekerasan dan pagoda harta karun nasib surgawi meningkatkan kemampuan pemblokirannya dengan 190 miliar kekuatan Dao lainnya, yang menghasilkan total pertahanan 2,47 triliun kekuatan Dao. Tidak peduli berapa banyak persiapan mental yang dimiliki King Sui, dia masih terpesona dengan kemampuannya saat ini. Dia tidak tahu apa yang harus dia rasakan tentang hal itu. Tidak peduli berapa banyak kerja keras yang dia lakukan dalam kultivasinya, peningkatan yang dia capai dari itu sama sekali tidak lebih besar dari apa yang dia peroleh setelah memiliki hubungan intim dengan para wanita. Namun, setelah beberapa pemikiran, dia merasa itu masuk akal. Tidak mudah untuk bisa menjalin hubungan intim dengan dua wanita ini. Setelah sedikit berpikir, King Sui mulai memahami esensi dari kultivasinya. Pertama, peningkatan kekuatannya setelah melalui duo kultivasi dengan wanita juga terkait dengan kemampuannya pada saat itu. Inilah mengapa dia mengalami peningkatan yang luar biasa kali ini. Kedua, budidaya duo pertamanya dengan setiap wanita akan menghasilkan peningkatan terbesar. Dan terakhir, itu juga terkait dengan bakat dan bakat wanita. Shen Huang dan Bei Huang Fan juga bisa dihitung sebagai wanita dari potret kecantikan. Pada saat ini, King Sui masih sangat senang dengan peningkatan besar kemampuannya. Dengan penguatannya baru-baru ini, dia merasa bahwa Sekte Hujan Surgawi seharusnya tidak menimbulkan terlalu banyak masalah baginya. Namun demikian, dia masih berharap bahwa pertarungan tidak akan melibatkan seluruh Divine Rain Sekte tetapi hanya orang-orang arogan di bawah. Meskipun King Sui tidak tidur, dia tidak bangun terlambat. Dia pergi ke halaman dan perlahan-lahan berlatih tinju Tai Chi, tinju Kaisar Yu, dan tinju Naga Berserk. Tinju Kaisar Yu baru saja mencapai tingkat 4, dan kekuatannya telah meningkat cukup banyak. Namun, aspek terpenting dari tinju Kaisar Yu adalah kemampuannya untuk meredam tubuh pengguna. Itu juga bisa meningkatkan ranah seseorang, membersihkan saluran meridian, dan memperkuat tulang. Kehebatan tinju Naga Berserk, bahkan King Sui merasa itu menakutkan. Dia menekan kekuatan untuk berada dalam jarak 1 meter di sekitarnya dan memegang origin ki-nya. King Sui sekarang merasa bahwa kekuatan serangannya saat melakukan tinju Naga Berserk bahkan telah melampaui Qi Yang. Ini benar-benar menebus situasi di mana serangan biasa King Sui tidak cukup. Setelah berlatih seni tinju, dia melihat kedua wanita itu berjalan keluar ke halaman. Ketika kedua wanita itu melihat satu sama lain, mereka berdua tertegun sejenak dan wajah mereka memerah. Mereka tahu apa yang terjadi tadi malam. Terlebih lagi, mereka bertiga memiliki, saat ini, kedua wanita itu sebenarnya lebih dekat satu sama lain daripada saudara perempuan yang sebenarnya. Ketika King Sui melihat kedua wanita itu berjalan keluar sambil berpegangan tangan, dia merasa sangat bahagia. Senyum mereka sangat indah, dan wajah mereka masih berseri-seri dari malam sebelumnya. Pada saat ini, mereka sangat cantik sehingga membuat dia terengah-engah. Meskipun kedua wanita itu terlihat berbeda, ada rasa harmoni yang tak terlukiskan ketika mereka berdiri bersama, memberikan perasaan bahwa mereka saling melengkapi. Ini adalah pemandangan paling indah yang pernah dilihat King Sui dalam hidupnya. Melihat bahwa King Sui linglung ketika dia melihat mereka, kedua wanita itu merasa sedikit malu tetapi sangat manis di dalam. Saat ini, mereka memandang King Sui secara berbeda dari sebelumnya. Beginilah keadaan antara pria dan wanita. Meskipun mereka memang melihat diri mereka sebagai wanita sebelumnya, perasaan itu berbeda setelah mereka benar-benar menjadi miliknya. Kalian berdua sudah bangun. Kenapa tidak tidur lebih lama lagi? Kalian pasti kelelahan karena semalam. King Sui tersenyum,
menggoda mereka seperti biasa. Kakak, ini terlalu buruk. Haruskah kita memukulnya dengan baik? Kata Bei Huang Fan dengan malu-malu. Baiklah. Dengan itu, kedua wanita itu berlari menuju King Sui. Kamu tidak diizinkan untuk menghindar. Kamu tidak diizinkan untuk membalas. Serangkaian poni terdengar. King Sui tidak bergerak dan membiarkan kedua wanita itu memukulinya. Tentu saja, mereka tidak tahan menggunakan terlalu banyak kekuatan dan hanya memukulnya dengan ringan. Rasanya seperti pijatan. Pada akhirnya, mereka berdua dipeluk oleh King Sui. Saya selalu merasa bahwa ini sedikit tidak nyata. Memikirkan bahwa saya dapat memiliki kedua wanita yang luar biasa ini, kata King Sui dengan lembut. Kalau begitu kamu harus memperlakukan kami dengan baik, jawab Shen Huang. Kalian berdua adalah bayiku yang berharga. King Sui berkata dengan gembira. Lembek, bayi. King Sui memanggil mereka berdua dengan lembut. Menjijikkan. Dua wanita terkikik, membuat King Sui merasa panas. Dia menanamkan ciuman di masing-masing pipi mereka, merasa sangat puas. Pada siang hari, sekelompok orang yang mengenakan pakaian Kludrain muncul di pintu Ciklan. Ketika gelombang Origin Qi yang kuat melonjak, King Sui tahu bahwa orang-orang dari Divine Rain Sekte telah datang. Dia hanya tidak menyangka bahwa mereka akan datang begitu cepat setelah dua pria dari sebelumnya telah dikirim kembali hitam dan biru, belum lagi berdarah. Ketika King Sui keluar, hampir semua orang Ciklan berdiri di pintu. Formasi sudah diaktifkan, dan King Sui berjalan ke tempat Qi yang berada. Ada banyak orang di luar, dan Sekte Hujan Surgawi memiliki beberapa ratus atau hampir 1000 orang. Bahkan ada lebih banyak orang dari Eight Desolates City yang tidak berani mendekat. Mereka hanya melihat dari kejauhan. Orang di paling depan adalah seorang lelaki tua. King Sui mengenali seorang pria di belakangnya, dia adalah salah satu dari dua orang yang datang di lain waktu. Melihat dia membuntuti di belakang lelaki tua itu, King Sui tahu bahwa lelaki tua ini kemungkinan besar adalah tuannya. King Sui mengerutkan kening ketika dia melihat lelaki tua itu. Dia terlalu jelek. Dia memiliki mata segitiga dan alis berkabung, benar-benar tidak sedap dipandang. Tapi kemudian, pakaian Kludrain emas yang dia kenakan juga menunjukkan bahwa statusnya di Sekte Hujan Surgawi tidak biasa. Saat ini, lelaki tua itu memancarkan aura yang sangat kejam yang tampak hampir nyata. Dia melihat ke arah orang-orang dari klan Qi. Xian, apakah pemuda di sana itu? Itu benar, Guru. Xian berkata dengan hormat. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang berani membunuh anggota Sekte Hujan Surgawi kita berkali-kali. Bagus, bagus, bagus. Suara lelaki tua itu sedikit tajam, dan itu menyebar ke seluruh 8 kota Desolates. Hanya dari kemampuan untuk mengontrol Qi-nya, sudah jelas bahwa lelaki tua ini sangat menakutkan. Kata-katanya tidak hanya ditujukan kepada King Sui, tetapi juga kepada orang lain di 8 kota Desolates. Pada saat ini, King Sui sudah berjalan keluar. Qi Yang dan yang lainnya mengikuti. Ketika orang-orang dari Sekte Hujan Surgawi melihat King Sui dan yang lainnya, tatapan mereka tampak seperti sedang melihat orang mati. Mereka bukan satu-satunya dengan tatapan seperti itu. Orang-orang lain dari Eight Desolates City juga memakai tatapan yang sama. Adalah satu hal bagi klan Qi untuk kembali. Tidak apa-apa bagi mereka untuk melenyapkan kekuatan seperti klan Xi. Tapi mengapa mereka harus menyinggung Sekte Hujan Surgawi? Sekte Hujan Surgawi bukanlah eksistensi yang bisa dibandingkan dengan klan Xi dan Sekte Buddha Surgawi. Bukankah mereka hanya mencari kematian ketika menyinggung Sekte Hujan Surgawi? Jika orang lain tidak menyinggung saya tidak akan menyinggung mereka. Saya hanya membunuh orang yang pantas dibunuh. King Sui tersenyum dan berkata dengan tenang. Hanya bunuh orang yang pantas untuk dibunuh. Kamu mengatakan bahwa orang-orang dari Sekte Hujan Surgawi kita pantas untuk dibunuh. Pria tua itu berkata dengan dingin. Tidak perlu bagi Anda untuk memberi label pada saya. Sekte Hujan Surgawi adalah orang yang mengirim orang ke sini untuk mengklaim kepala. Ini lelucon. Siapa Anda yang datang untuk mengklaim kepala seseorang? Apakah Anda benar-benar memikirkannya? Dirimu sebagai dominator yang dapat memutuskan hidup dan mati orang. Mereka yang meremehkan hidup orang lain semuanya mencari kematian, jawab King Sui dengan dingin. Kalian membunuh murid bungsuku. Apakah salah meminta nyawa sebagai ganti nyawa? Orang tua itu memandang King Sui. Kami tidak memiliki permusuhan dengan klan Wu, tetapi mereka memihak para penjahat untuk datang dan membunuh kami. Bukankah orang-orang seperti ini pantas untuk dibunuh? Karena permusuhan telah terjadi, apakah kamu mengatakan bahwa kita harus melihat pihak mana yang lebih kuat? Orang tua itu terus berkata. King Sui perlahan berkata, tidak peduli apa, aku punya alasan untuk mendukungku.
Seorang pria sejati harus jujur dan masuk akal. Aku tidak akan menggertak yang lemah, tetapi aku juga tidak akan menyerah pada yang kuat. Kata-katanya memancarkan energi lurus yang kuat. Anak muda, dunia ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Tidakkah kamu tahu bahwa di dunia ini, orang dipaksa untuk tunduk pada keadaan? Tidak ada yang mutlak di dunia ini. Karena kamu ingin melangkah ke dunia ini, maka Anda harus beradaptasi dengan peraturan. Bertahan hidup adalah jalan yang benar. Jika Anda tidak dapat mengubah aturan, maka Anda harus menerimanya. Melakukan apa yang Anda inginkan meskipun tidak memiliki kemampuan adalah bodoh. Anda mencari kematian. Mata segitiga lelaki tua itu memancarkan tatapan tajam. AST 2321 Sekte Hujan Surgawi tidak sederhana, pedang hujan. Aku benar-benar penasaran. Bisakah kamu memberitahuku jika Sekte Hujan Dewa dipenuhi dengan orang-orang sepertimu? King Sui bertanya, bingung. Mata lelaki tua itu cerah dan dalam. Api ganas di matanya yang tampak nyata terlihat sangat aneh, meskipun memiliki perasaan kekuatan yang menakjubkan yang datang dari mereka. Nak, kamu terlalu banyak bicara. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa hanya karena kamu dapat melenyapkan beberapa kekuatan seperti klan Si, kamu akan dapat mendominasi wilayah 8 Desolates? Sungguh lelucon. Sungguh lelucon. Tapi kamu, masih muda. Jika Anda bodoh, maka biarlah. Hanya kali ini, ketidaktahuan Anda telah meninggalkan Anda tanpa jalan keluar. Orang tua itu sepertinya mengatakan ini dengan penuh simpati. Aku tahu ini adalah sesuatu yang tidak ingin kamu dengar, tetapi kamu benar-benar bukan tandinganku. Sangat mudah bagiku untuk membunuhmu. Aku ingin tahu siapa yang akan datang untuk mengambil alih kekacauan ini setelah aku membunuhmu, tanya King Sui dengan serius. Tidak perlu bagimu untuk khawatir tentang ini. Sudah waktunya bagimu untuk pergi. Kali ini, lelaki tua berjubah emas itu menahan diri untuk tidak berbicara lebih jauh. Dia takut dia akan marah. Dia tidak mengeluarkan senjata apapun dan hanya membuat gerakan meraih ke arah King Sui. Langit berubah dan awan gelap menutupi seluruh langit. Awan gelap kemudian dengan cepat berubah menjadi petir yang menggelegak yang melesat ke arah King Sui. Telapak guntur. Ini adalah Thunder Palm dari Divine Rain Sekte. Ketika dikultivasikan hingga ketinggian tertinggi, ia mampu memenuhi seluruh dunia dengan petir yang kuat. Itu kemudian bisa digunakan untuk meledakkan lawan menjadi berkeping-keping. Boom boom. Layar air. King Sui juga melambaikan tangannya dan layar air besar muncul di langit di atasnya, melindunginya. Pada saat yang sama, layar air memanjang langsung ke arah lelaki tua itu. Petir di langit menghantam layar air dan kemudian dibelokkan. King Sui tidak tahu seberapa kuat petir itu, tapi dia tidak ingin mengujinya. Pedang emas. King Sui menyerbu dengan cepat dan pada saat yang sama, aliran pedang emas Ki menembus ke arah lelaki tua itu. Itu adalah pedang emas 5 elemen dan pedang emas yang sangat tajam. Energi roh King Sui masih sangat kuat. Selain itu, apa yang dia pelajari adalah teknik pemurnian surgawi 5 elemen dan esensi 5 elemen, sehingga kekuatan pedang emas ini masih sangat kuat. Menarik. Aura lelaki tua berjubah emas itu tiba-tiba meledak, dan awan di langit dengan cepat berkumpul di sana. Dia bergerak sedikit untuk menghindari pedang emas. Pada saat ini, langit dipenuhi kilat dan guntur, badai petir akan segera datang. Bahkan jika badai petir berkali-kali lebih berat, King Sui tetap tidak akan merasa tidak nyaman. Sayangnya, lelaki tua berjubah emas itu menjadi semakin kuat di tengah hujan. Hadiah Dewa Hujan dari Sekte Hujan Surgawi. Dikatakan dalam legenda bahwa di zaman kuno, Sekte Hujan Surgawi adalah kekuatan dewa. Namun, ini hanyalah legenda, karena semua orang tahu bahwa dewa di 9 benua hanyalah manusia yang kuat. Ketika seseorang kuat sampai batas tertentu, mereka akan disebut dewa, berkat kekuatan mereka, mirip dengan yang dimiliki dewa legendaris. Ketika King Sui melihat bahwa lawannya mendapatkan kekuatan, dia tersenyum dan membuang dominasi area. Kondisinya sudah mencapai puncaknya. Peningkatan tambahan kekuatan lelaki tua berjubah emas itu hilang setengahnya, dan ini membuat lelaki tua itu merasa sedikit murung. Dia sedikit tercengang oleh kemampuan pelemahan kuat pemuda ini, namun, dia masih tidak terlalu memikirkan King Sui. Bagi orang tua itu, kekuatan King Sui tidak cukup untuk menembus pertahanannya. Segel kebijaksanaan Buddha. Setelah melakukan dominasi area, dia kemudian melemparkan segel kebijaksanaan Buddha ke arah lelaki tua itu. Cahaya Buddha suci mengelilingi lelaki tua itu. Meskipun dia menemukan bahwa Buddha ini hanyalah siluet yang tidak berbahaya, dia masih memasang balok secara naluriah. Entah bagaimana dia hanya merasakan perasaan tidak nyaman darinya. Dengan efek melemah dari pedang terbang senjata surgawi dan segel kebijaksanaan Buddha, kekuatan menakutkan lelaki tua itu kehilangan ancamannya. Saat ini,
Bahkan Dewa Pertempuran Kekuatan Perkasa, Qi Yang, atau kedua wanita itu akan dapat memblokir serangan lelaki tua itu dengan mudah dengan pagoda harta karun takdir surgawi mereka, apalagi King Sui dengan pertahanannya yang menakutkan. Tinju naga berserk. King Sui tidak menghindar dan langsung menyerang ke arah tinju lelaki tua itu. Ketika keduanya bertabrakan, mereka seimbang dan terdorong mundur dari benturan. Kekuatan serangan King Sui saat ini di bawah pengaruh segel kebijaksanaan Buddha sedikit lebih kuat daripada milik Qi Yang, tetapi untuk berpikir bahwa lelaki tua itu masih memiliki begitu banyak kekuatan setelah melemah sekitar 50%. Segel kebijaksanaan Buddha dapat melemahkan kemampuan lawan, tetapi biasanya mereka tidak menyadarinya. Kekuatan menyerang lawan tidak akan berubah, tetapi kerusakan yang diberikan kepada orang lain akan berkurang sedikit. Kekuatan orang tua ini harus mencapai 2,5 triliun kekuatan Dao atau sedikit lebih tinggi. Fakta ini sangat mengejutkan King Sui. Memikirkan bahwa seorang penatua di Sekte Hujan Surgawi memiliki kemampuan tingkat tinggi. Seberapa kuat mereka yang berada di atas sesepuh di Sekte Hujan Surgawi? Bagaimana dengan pemimpin sekte? Para penjaga. Sekte Hujan Surgawi pasti akan memiliki penjaga. Dibandingkan dengan keheranan King Sui, lelaki tua berjubah emas itu bahkan lebih terkejut. Dia menatap King Sui dengan tak percaya. Dia tidak tahu tentang pedang terbang senjata surgawi King Sui. Dia juga tidak tahu kemampuan segel kebijaksanaan Buddha King Sui. Oleh karena itu, dia salah memahami kekuatan King Sui. Dia tidak tahu bahwa setengah dari kekuatan pertempurannya telah melemah sejak awal oleh dominasi area. Serangan kuat lelaki tua itu dengan santai diblokir oleh pemuda ini. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut dengan ini? Kejutan King Sui adalah karena latar belakang dan kekuatan Divine Rain Sekte. Itu adalah hal yang baik bahwa dia menjadi lebih kuat setelah berkultivasi dengan kedua wanita itu. Kalau tidak, dia tidak akan begitu percaya diri ketika menghadapi pria tua ini murni dengan kemampuannya yang melemah. Dia masih bergantung pada mereka, tapi setidaknya, dia lebih bisa diandalkan sekarang. Bagaimanapun, King Sui menggunakan formasi dan Battle God Halo untuk meningkatkan pertahanannya sekitar 80%. Dalam pertempuran, pertahanannya telah melampaui 4 triliun kekuatan Dao. Ini adalah sifat terbaik King Sui, dan dia benar-benar memikirkannya dengan sangat hati-hati. Mengingat pertahanannya yang kuat, selama dia berdiri di sana, lawan tidak akan berani melakukan langkah sembrono. King Sui merasa bahwa dia bisa bertahan seperti ini. Ini juga mengapa dia berani menyentuh Sekte Hujan Surgawi. Battle God Halo dan formasi King Sui bisa memberikan penguatan yang cukup besar untuknya. Formasi hanya bisa meningkatkan salah satu kemampuan dasarnya, tetapi setelah bermutasi, itu berlaku untuk semua kemampuan. Contoh, di masa lalu, itu bisa meningkatkan serangan, pertahanan, atau kecepatan sebesar 30%. Tetapi setelah peningkatannya, itu meningkat 40% dari semua kemampuan. Efek formasi adalah tunggal dan pasif. Mereka secara langsung meningkatkan kemampuan di tubuh King Sui dan berlaku untuk area tertentu, mirip dengan Battle God Halo. Formasi pertempuran perlu dikendalikan oleh orang-orang dan sangat fleksibel, dipengaruhi oleh batu mata formasi. Halo Dewa Pertempuran dan formasi yang dimiliki King Sui padanya tidak terpengaruh oleh batu mata formasi, tetapi King Sui puas. Jika Formation Eye Stone juga dapat meningkatkan efeknya, itu akan terlalu menantang surga. Tentu saja, jika efeknya benar-benar dapat ditingkatkan, King Sui tidak akan peduli apakah ini menantang surga atau tidak. Dia hanya akan merasa lebih bahagia. King Sui secara alami menggunakan semua formasi peningkatan pertahanannya dan Battle God Halo. Saat ini, lelaki tua berjubah emas itu diselimuti area hujan, tetapi tidak ada setetes air pun di atasnya. Dia sudah tenang saat itu. Dia mengulurkan tangannya sekali lagi, dan pedang muncul dari hujan. Itu adalah pedang yang terkondensasi dari air hujan, itu berkilau, tembus cahaya, sambil memancarkan cahaya putih keperakan dan aura haus darah yang intens. Anak muda, cobalah pedang esensi hujan ini. Setelah mengatakan ini, lelaki tua berjubah emas itu menebas dengan pedang hujan yang brilian ini ke arah King Sui. Dia tidak terlalu cepat, tetapi dimanapun dia lewat, hujan deras akan mengguyur pedangnya. Seolah-olah pedang esensi hujan ini telah langsung menyerap hujan deras yang turun dari langit.